Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di Gereja Pok Immanuel Yon Pomat Jonggol dan jemaat Tuhan yang lain yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini beribadah. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera dan penuh sukacita. Untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan dengan kesehatan yang sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui ibadah Minggu Trinitas ke-21 pada hari ini. Kita mau selalu memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, sehat selalu dan hidup dalam iman yang semakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Amos 5 ayat 4-15 dalam tema integritas iman Kristen. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih setia dan rahmat, yang memeliharakan hidup kami dan memberikan kami yang terbaik hingga pada saat ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhanlah yang membimbing hati dan pikiran kami dan menguasai sepenuhnya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amos 5 ayat 4-15. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak orang-orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang
Orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah ini, integritas iman Kristen. Kata integritas bukanlah kata yang asing bagi kita. Kita sering mendengarnya, khususnya dalam dunia kerja atau dalam kepemimpinan. Bahkan kita pernah mengucapkan atau menyampaikan kepada orang lain. Namun demikian, jika dikaitkan dengan iman Kristen, apakah kita sudah memahami artinya dengan baik? Kita berharap demikian. Sejenak Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita melihat arti kata integritas. Kata integritas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Kesatuan yang utuh di sini dapat dipahami sebagai kesamaan antara pikiran, hati, dan tindakan. Jadi, orang yang berintegritas adalah orang yang sama ketika dia sendirian maupun ketika dia berada di depan atau di tengah orang banyak. Tidak ada perbedaan baik dari sifat maupun karakternya ketika ditempatkan dimanapun atau dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal rohani, orang yang berintegritas adalah orang yang setia mencari Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ada kesatuan antara hidup beribadah dengan kelakuan setiap hari. Hal inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berdasarkan Amos 5 ayat 14-15 yang kita baca, dikatakan di sana bahwa orang yang beriman kepada Tuhan harus mempunyai prinsip hidup untuk mencari dan mencintai Tuhan, yaitu dengan melakukan hal yang baik. Juga dia membenci, yaitu dengan tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Namun memahami apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran Tuhan memang tidak mudah dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Amos 5 memiliki konteks bahwa pada saat itu Israel ada dalam pimpinan Yerobeam. Mereka mencari Betel, Gilgal, dan Berseba yang merupakan tempat penyembahan atau tempat beribadah untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Jadi Betel, Gilgal, dan Berseba ini
merupakan sebutan untuk bangunan rumah Tuhan atau bangunan gereja pada masa kini. Di mata kita, gereja adalah tempat umat Kristen menyembah Tuhan, sehingga segala ritus peribadatan yang dilakukan di dalam gereja merupakan hal yang positif bagi iman dan prinsip hidup orang Kristen. Namun, pada masa pelayanan Nabi Amos, Allah melihat kesalahan dalam ritus dan keimanan orang Israel pada saat itu. Mereka salah memahami keimanan mereka terhadap Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Allah menolak puji-pujian dan persembahan mereka pada saat itu. Karena ritus peribadatan umat Israel sangat kontras dengan situasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat itu, penindasan orang lemah, aksi korupsi marak terjadi, keadilan diinjak-injak. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Mereka keji kepada orang yang tulus ikhlas. Dan Tuhan mengatakan, sekalipun mereka mendirikan rumah dari batu pahat, mereka tidak akan mendiami. Sekalipun mereka membuat kebun anggur yang indah, mereka tidak akan minum anggurnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Itu tadi, karena integritas iman mereka tidak ada. Apa yang mereka ibadahkan tidak sama dengan kelakuan hidup mereka sehari-hari. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Amos untuk menyadarkan umat Israel agar sesegera mungkin mencari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jika dikaitkan dengan kehidupan saat ini, keimanan kita kepada Allah ternyata tidak jauh berbeda dengan keimanan umat Israel yang digambarkan dalam kitab Amos ini. Di saat kita menemukan orang-orang yang rajin menjalankan ritus beribadah di rumah Tuhan, di gereja, berdoa, memberi persembahan, membantu pembangunan gereja. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apakah hal itu semua memberikan dampak positif kepada orang lain, kepada orang yang tertindas, orang yang mengalami diskriminasi, atau yang lainnya? Inilah yang harus selalu kita renungkan sebagai orang percaya. Kita harus memahami bahwa orang Kristen adalah perpanjangan tangan Allah untuk menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Selagi kita bernafas, hiduplah dengan baik, dengan bijak, agar hidup kita ini memberikan atau menciptakan memori yang indah bagi semua orang. Kita tentu tidak mau seperti orang-orang Israel dalam kitab Amos yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dikaitkan dengan iman Kristen kita saat ini, dalam hal integritas, kita sebagai orang percaya harus menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Tuhan Yesus adalah teladan yang agung karena Dia benar-benar menunjukkan karakter yang berintegritas dalam kehidupan dan pelayanannya. Selama hidup dan pelayanannya di dunia, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang dikatakannya itu selalu sepadan dan menjadi contoh bagi kita orang percaya untuk belajar bagaimana hidup berintegritas.
Tuhan Yesus memberikan dampak yang luar biasa. Dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memberikan dampak yang luar biasa kepada orang banyak, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan dan kerohanian kita, dalam memiliki integritas. Bagi orang Kristen, iman adalah prinsip hidup. Tuhan Yesus telah memberikan peringatan kepada kita dalam Markus 10 ayat 17-27. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Dalam nas tersebut dinyatakan bahwa jika kita mampu memiliki integritas atau prinsip keimanan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diharuskan mencari Allah. Dan ketika kita mencari Allah, marilah kita mencintai Dia dan menjalankan perintahnya. Tidak peduli berapa banyak harta kita, berapa banyak persembahan yang kita berikan saat beribadah. Tetapi Allah menginginkan kita tidak hanya berbuat baik di gereja, tetapi juga berbuat baik kepada orang-orang di luar gereja. Khususnya bagi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan perlindungan, pertolongan, dan keadilan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan integritas iman Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, melakukan perintah Allah untuk hidup berintegritas memang tidak mudah. Kita bisa gagal, mungkin bisa terjatuh, terluka oleh berbagai macam tantangan atau godaan. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Jika prinsip hidup kita berlandaskan integritas, maka kita akan teguh dan tetap konsisten untuk mencari dan mengikut Tuhan Yesus. Dengan integritas Kristen yang kuat, kita juga akan beroleh berkat dari Allah. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah. Bagaimana kita berintegritas seperti Tuhan Yesus? Untuk itu kita memiliki satu pertanyaan yang perlu kita renungkan setiap hari sebagai pengikut Kristus. Seberapa banyak kita berjalan sama seperti Tuhan Yesus berjalan? Seberapa banyak kita berkata sama seperti Tuhan Yesus berkata? Artinya, untuk menjadi orang Kristen yang berintegritas, itu dipengaruhi oleh seberapa banyak tindakan dan perkataan Tuhan Yesus terwujud dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita memperhatikan yang bisa kita renungkan apa yang Tuhan Yesus contohkan bagi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada musuh. Bapak, Ibu, Saudara, secara umum hal ini tidak mungkin. Karena di mata manusia, musuh tidak berhak menerima kasih kita. Namun di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria. Tetapi dalam nas tersebut, justru orang Samaria lah yang menunjukkan belas kasih kepada orang Israel yang sedang terluka. Bapak, Ibu, Saudara, integritas tidak hanya mengetahui soal doktrin atau pengajaran tentang belas kasihan, tetapi juga harus hidup atau juga harus menghidupi ajaran belas kasih itu. Sudahkah kita melakukannya? Yang kedua,
Tuhan Yesus tidak munafik. Tuhan Yesus menjelaskan secara nyata bahwa integritas adalah kehidupan yang sama di luar dan di dalam. Tidak munafik. Tuhan Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Tuhan Yesus mengakui bahwa ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ada benarnya, dan itu harus dituruti dan dilakukan oleh orang Israel yang mendengarkan. Tetapi mengapa mereka dicela oleh Tuhan Yesus? Karena kehidupan mereka tidak sama dengan yang mereka ajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan kita dengar, dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita mengatakan kamu harus jujur, kita pun harus hidup jujur. Yang ketiga, Tuhan Yesus setia melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan Yesus adalah misi penyelamatan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memikul misi tersebut dan melakukan tanggung jawabnya dengan setia, sekalipun harus mati di kayu salib. Kalau kita renungkan, jika Tuhan mau, Tuhan Yesus bisa saja menghindar dari hukuman atau kematian itu. Tapi disinilah kita diajarkan bahwa setiap kita harus menerima tanggung jawab dengan baik dan setia memikulnya. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia juga dalam perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah 3 contoh yang telah diuraikan tadi dapat kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita juga belajar dari 3 tokoh Alkitab untuk hidup dalam integritas yang baik. Yang pertama, marilah kita teguh dalam iman kita. Dalam hal ini kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Marilah kita berkomitmen untuk bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, dan tidak menyembah berhala. Sekalipun Daniel mendapatkan tantangan atau ancaman dan dimasukkan ke dalam gua singa, hati dan imannya kepada Allah tidak goyah sedikit pun. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita berkomitmen dengan iman kita kepada Yesus Kristus? Apakah janji yang kita ikat dengan Tuhan mulai digoyahkan oleh gaya hidup masa kini? Apakah iman kita mudah dipengaruhi oleh teman, lingkungan, keluarga, atau berbagai persoalan hidup yang melanda di tengah kehidupan? Mari Bapak Ibu Saudara, belajar untuk membangun integritas seperti Daniel dengan menjaga komitmen kepada Tuhan serta menaati firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kejujuran dan kesucian atau kekudusan hidup. Dalam hal ini kita belajar dari Yusuf dalam kitab Kejadian. Kita mengetahui bahwa berkat integritas Yusuf dalam hal kejujuran, dia dipercaya oleh tuannya untuk mengurus rumah tangga dan asetnya. Dengan kekuasaan yang besar itu,
Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya. Tapi dia tidak melakukan itu. Berikutnya dalam hal kekudusan hidup. Karena rasa hormatnya kepada Tuhan, Yusuf menolak untuk berbuat dosa ketika diajak berzina oleh istri Potifar majikannya. Yusuf memilih lari dan menerima risiko, yaitu difitnah dan akhirnya dipenjarakan. Berintegritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia pada yang benar. Jika kita melakukannya, kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Sikap yang ketiga, terimalah keadaan dengan penuh tanggung jawab dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini kita belajar dari Nabi Habakuk. Sekalipun menghadapi situasi sulit seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan, tapi Nabi Habakuk tetap setia, berharap, dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan atas orang-orang benar. Dalam hal ini integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab. Dan sikap yang bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan pribadi. Orang Kristen yang punya integritas akan mampu selalu bersukacita di dalam Tuhan, meskipun situasinya sedang tidak baik atau ditimpa kesukaran. Dan dia pun tetap bersedia menolong orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jadilah orang Kristen yang berintegritas seperti Habakuk, yang tetap setia memuji Tuhan sekalipun keadaan tidak menguntungkan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, dan sekaligus kita mau selalu menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang kami terima melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami menjadi orang Kristen yang berintegritas, yaitu orang Kristen yang selalu rajin beribadah dan menjadi berkat bagi sesama. Kami belajar dari situasi yang sedang terjadi pada masa pelayanan Amos. Orang-orang Israel rajin untuk hari rumah Tuhan untuk beribadah. Tetapi dalam keseharian mereka tidak peduli terhadap keadaan sesamanya dan tidak menjadi berkat bagi mereka yang tertindas. Ya Tuhan, kami mohon, lindungi dan berkati kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang terus memberkati agar bangsa dan negara kami ini menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk situasi pandemi COVID-19 yang sudah semakin menurun ya Tuhan kasusnya. Kami berdoa biarlah dengan berkat Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia dapat melewati situasi pandemi ini dengan baik. Dan bangsa kami menjadi pemenang. Ya Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kabinet,
semua pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua. Juga anggota lembaga-lembaga negara, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk TNI dan Polri dan aparatur sipil negara di negeri kami ini. Tuhan, berkatilah mereka, lindungilah mereka agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Kami rindu Tuhan, di negara kami ini pengaruh gereja-Mu semakin terlihat untuk membuat semakin banyak orang datang dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah pemberitaan firman Tuhan terus dapat dijalankan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Pok Immanuel Yonopomat. Tuhanlah yang terus memberkati agar gereja-Mu ini terus melakukan tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan, semakin banyak jiwa yang datang untuk beribadah dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta dan para majelis, dan semua anggota jemaat diberkatilah oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, sukacita yang berlimpah, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami doakan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, jika sedang ada dalam pergumulan Tuhan, berikanlah jalan keluar atas setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang sedang bersedih Tuhan yang memberikan penghiburan, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi dan keluarga demi keluarga. Kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan yang mencukupkannya, dan juga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, biarlah semua anggota jemaat-Mu dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha dan pelayanan setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan mereka, baik di TK, SD, SMP, SLTA maupun yang sudah kuliah. Tuhan berikan hikmat dan takut akan Tuhan agar mereka dapat menjalani pendidikan mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk renovasi gereja yang saat ini masih berjalan. Berkatilah Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik. Berkati penyandang dana dan juga pelaksana kontraktor dan juga pelaksana renovasi sehari-hari. Tuhan berkati mereka. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara kami Sean Abil yang duka karena ditinggal oleh ibundanya yang terkasih pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober yang lalu. Tuhanlah yang memberkatinya dan istrinya dan juga ayahnya yang sedang bersama, yaitu Bapak Herman. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan. Juga keluarga besar daripada saudara kami ini, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Yonopomat Jonggol, kiranya Tuhan memberkati agar terus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tuhan memberkati komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang memberkati. Apapun yang sedang didoakan, kami berdoa dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan yang memberikan yang terbaik. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jalanilah kehidupan kita sehari-hari dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.